Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin, Allah nyetak datang blog yang saya niku umat yang paling baik. Umat yang paling baik. Amal sedikit masuk surga. Kemudian ada laqad karramna bani Adam. Kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyanjung-nyanjung kita, umat yang paling baik, umat yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, itu ya juga paling mulia. Dari segi fisik ya khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dari postur performan itu ya paling bagus. Lah ini kalau kita tidak banyak bersyukur, tidak banyak kembali pada Allah, itu akan jatuh bersyukur. Nah itu iman-iman. Oleh karenanya ya sedikit banyak yang penting loh punya saya itu pasti punya akidah, punya tauhid bahwa yang kita sembah itu Allah, yang kita taati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang Allah hormati, memang orang pertama itu untuk meniti kuntum khairu ummatin, umat yang paling baik, itu Allah beri proses. Itu kalau bahasa kita ini intelek ini nek Jawa ini otak, iya otak. Itu kasar banget ya apa ya dia? Akal. Yang di kepala nih, yang di kepala ini namanya apa nih? Pikiran ya, mikir. Makanya mbok mikir. Lah ya pikiran atau apa? Mikir atau apa? Lah itu tahap pertama ngoten niku. Maka niku nek sekolah niku jenjange TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Kemudian sarjana S1, S2, S3, naik profesor. Bapak Ibu yang Allah hormati, orang yang sudah jadi profesor itu masih goncang. Bisa goncang hidupnya. Padahal itu sudah sak pol-pol ini. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kegoncangan intelektual. Nah, jadi intelektual itu masih goncang. Mulane oke sing do stres walaupun S1, ning stres. S2 stres, ya saya akeh. S3 stres. Ya akeh, profesor linglung akeh. Jadi kegoncangan ya itu kalau Pak Hasyim Muzadi itu gambar no ya, Pak Hasyim Muzadi almarhum itu gambar no, ada namanya kegoncangan intelektual. Kegoncangan intelektual ini beliau memberi contoh, Pak. Profesor itu kalau di kampus kayak apa, yang nyembah-nyembah top paling top gitu, Pak. Tapi pulang digetak bojone gregeli gelas. Ya Bu ya. Gimana Bu? Ini namanya kegoncangan intelektual. Jadi tidak bisa apa-apa di depan. Ada lagi cerita profesor punya istri 2, istrinya 2. Dia dari Amerika, istri tuanya jemput. Istri yang kedua kan rajin, ning wis remi ning ora rajin. Sing nom itu ya jemput juga. Dua-duanya jemput. Akhirnya apa? Sembunyi di WC. Tidak mau ketemu dua-duanya. Akhirnya tidur di WC, istri dua-duanya itu pulang. Itu namanya goncang intelektual. Tidak berani menghadapkan realita kehidupan yang nyata. Ya.
Jadi hidup ini bukan 1 tambah 1 2. Nggih. Hidup jenengan ku rasional betul. Tidak rasional. Lah, padahal kalau gantungkan intelektual ini, hidup ini harus rasional. Gitu Pak. Bar sekolah untuk gawean gitu. Gawean gajine oke ngono lho. Gajine oke terus rapi. Terus duwe anak. Bar niku punya rumah. Rumahnya mesti ya keren. Karepe gitu. Terus punya mobil, punya macam-macam. Rasionale ngoten niku. Tapi nyatane ora ya ora. Ya ana sing ngoten niku ning ya gur siji loro. Lah iki nek kebanteran karepe, nggih lho Pak. Bisa stres. Lah ini namanya awal manusia meniti hidup itu memang pakai rasional. Lah itu nek sampai tuwek sampai mau mati kok rasional Pak. Niku kok pun sepuh ya tetap bingung wae. Saya suwe saya bingung. Lah akhirnya nggak lerem tuh Pak. Soalnya matematika ini jalan terus. Sekarang anaknya 2, penghasilannya sekian. Padahal besok nyekolah ini pengen yang keren Pak. Sekolah itu pengen kuliah, muliakan. Tapi secara intelek, secara rasional itu kalau menuruti itu nggak cukup. Lo gaji pas-pasan, kok pas-pasan, orang jelas. Tidak jelas loh Pak. Ketika nggak jelas itu mau apa? Lah, oleh karenanya banyak kita itu masyarakat kita itu hanya sampai di sini. Rasional ini, lengkon yang sugih kudu nyambut, dicekai terus Pak. Kudu dicekai terus. Nyatanya lu sekolah, engko nek sekolah ben dadi wong sugih. Nyatane bar sekolah ya ora sugih. Sugih. Lah dikira ya ruwet ta. Lho kula iki ngalami kok. Kula sekolah niku jasa kula ora kanggo. SD, SMP, SMA, S1, S2 niku ora kanggo. Nganggur. Udah berarti. Ora kanggo. Lo mestine, gitu. Mestine kan jadi dosen mau jadi apa orang gitu. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Lah itu namanya rasionalitas. Oleh karenanya Bapak Ibu yang kula hormati, jangan terjebak hidup di realitas. Rasionalitas. Karena hidup itu enggak rasional. Enggak rasional. Ya sapa ngimpi mau ketemu kayak gini nih. Jadi kan ngimpi boten. Ya suara blas. Sama sekali. Mau ketemu Mas Agus ini suara ngimpi. Ada Gus ya? Ketemu Pak Lukman. Nanti kan Lukman badminton, lu malah badminton. Rasionalitas dulu Pak. Maka Firman itu bilang hidup ini tidak rasional, makanya harus dilandasi sesuatu yang tidak rasional. Nah, muaranya yang tidak rasional itu kemana? Ke hati. Maka sungguhnya di dalam hati, di dalam jasad, dalam tubuh kita ada namanya mudghah. Dan mudghah itu adalah hati. Ini Pak. Jadi uripnya gua hati ngono Pak. Ya Bu ya. Bu sibuk ada Bu. Iya. Hidup ini harus pakai hati. Kalau pakai hati itu enak. Tapi kalau pakai rasional itu ngeluh. Wis maca rotibul atos, mahalul qiyam, rotibul. Niki nek rasional juga. Mesti mulai. Iki ora tau ben ngene iki. Oleh masyarakat ini. Iya, kesuwen pengajian bubar kok mriki. Solo. Karena rasional. Maka Mbak itu kalau pengajian jangan sampai tidak selesai jam 10. Walaupun saya mubalake sing ciwis paribasane, itu jam 10 kok tak rampung
rasional ngono. Salah jam 10 ora rampung lu salah. Lah makanya Bapak Ibu yang saya hormati, pakai hati. Lah di dalam hati itu ada namanya fuad. Fuad sesuatu yang bermanfaat, nurani yang paling dalam. Di dalam fuad ada namanya sakom. Paling dalam lagi. Di dalam sakom nanti adanya lub. Di dalam lub ada lagi namanya sir. Di dalam sir ana Allah. Berarti Allah itu dalam hati. Orang yang guna rasional. Nah makanya Bapak Ibu yang saya hormati, setelah rasional maka harus naik sedikit, namanya soleh. Soleh itu baik. Mulai tekun ibadah. Artinya mulai memprioritaskan bahwa agama itu penting, Tuhan itu penting, Allah itu penting, karena hidup itu kalau sendirian itu jadi berat. Tapi kalau hidup bersama Allah itu tak jadi malah enteng. Iya Pak. Luar ini gaya pondok orang modal Pak. Modalnya gurnekat. Gitu. Itu sekarang ada santri 82. Makanya piye kok mending mumet. Rasional itu tidak gaduh. Kalau gawe masjid hampir 700. Kemarin bangun itu adalah 1,6. Padahal pulau ini segini nangin nih, wae. Tidak kemana-mana. Maka ada apa? Oh, mobil, ya wes. Lah ini apa kalau dia berarti? Nah, soleh ini mulai dijaga. Kalau sudah mulai senang, jenengan sudah mulai senang ini sudah kuat untuk rotik, untuk ibul atos dan sebagainya, ini berarti sudah mapan. Kalau mapan tinggal dinaikkan, jadi ada namanya rasionalitas, ada namanya soleh. Orang baik. Naik lagi, orang baik ini harus berdasarkan basirah. Basirah itu hidup berlandaskan hati, bukan berlandaskan rasionalitas. Nah bagaimana? Semuanya. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah sampai basirah, hati paling dalam, nah itu nanti hidupnya akan nyaman. Nah contohnya, kalau sudah basirah itu akan naik kenaikan keyakinan kepada Allah. Itu banyak cerita. Allah itu lebih kepada pendekatan kepada basirah. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit cerita. Kita dengar. Ada orang, yaitu Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu orang tidak pernah ada baiknya. Walek kenal. Fasik, fajir, terus maksiat terus. Akhirnya masyarakat ini sampai anjel. Ngusir nggak bisa, menghentikan nggak bisa. Akhirnya Allah panggil Nabi Musa, ya Musa, ini ono wong usiran. Sampai yang ngusir Nabi Musa. Setelah diusir, sampailah ke padang pasir. Sampai di padang pasir orang ini akhirnya sakit. Lah, sakit ini akhirnya membuat kesadaran dia. Apa katanya? Doanya begini. Ya Rabbi, bolehlah engkau pisahkan saya dengan anak saya, dengan istri saya, dengan orang tua saya. Tetapi sekali-kali ya Allah jangan kau putus rahmatmu kepada wong maksiat nek isih iso njaluk rahmat iki jenenge basirah, Pak.
Ning biasane ngeten. Nek rasional ngeten. Wah wis maksiat kok ra ning apike kok kon njaluk ngapura, njaluk rahmat. Wis gak mungkin, gak nalar. Gak nalar iki gak nalar. Bener. Itu namanya rasionalitas. Tapi nek basirah itu apa? Allah itu Maha Sholat, Maha Rahman, Maha Rahim. Dia punya keyakinan, maka ternyata dia naik pada hati. Ya Allah, walaupun Engkau pisahkan semuanya, Engkau usir dari kampung halaman, Engkau pisahkan dari keluarga seluruhnya, ya Allah, tapi jangan Engkau putus rahmat-Mu. Nah, iki lah. Akhirnya apa Pak? Karena ngerintih seperti itu. Terus, ya Allah, andai kata anak saya, istri saya, orang tua saya itu ada mendampingi saya seperti ini, pasti dia nangis, pasti dia akan merintih dan akan memohonkan ampun kepadaku dan juga akan memohonkan ampun, memohonkan rahmat untukku. Itu hanya ngandeng-ngandeng. Om bapak ibu ini enggak ada. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah kirimlah malaikat yang menyerupai bapaknya, menyerupai anaknya, menyerupai istrinya. Akhirnya berkerumun dan nangis dan dia berdoa, ya Allah, ampunilah bapak saya, ampunilah ini, rahmatilah dia. Akhirnya Allah mengutus lagi Nabi Musa alaihissalam, ya Musa alaihissalam, kamu pergi kemana? Pergi ke padang pasir. Ketemu lagi, loh, ya Allah, ini kan engkau yang perintahkan saya untuk ngusir, iya. Tapi dia sudah saya ampuni, sudah saya berrahmat dan saya ampuni dosanya. Karena apa? Idza matal 'abd, andai kata dia seseorang itu dimintakan rahmat, penduduk bumi dan penduduk langit pasti saya rahmati. Nah, penduduk bumi kan anak-anaknya, penduduk langit malaikat tadi. Nah, penduduk buminya dia mohonkan rahmat, penduduk langitnya malaikat juga mohonkan rahmat. Akhirnya, ya Allah, bagaimana Engkau ampuni? Iya, karena orang ini penduduk bumi, penduduk langit dan penduduk bumi sudah mohonkan rahmat kepadaku. Sementara saya ini zat yang pemberi rahmat. Dia saja rahmati, melasi, apalagi saya. Saya zat yang arhamur rahimin. Ini namanya basirah. Jadi sinilah hidup tidak boleh putus asa. Apapun keadaannya. Maka saat ini guangan rasionalitas juga marak mumpet. Loh, oke. Jenengan nek mikir, aduh. Kula niku dari Klaten. Gurane datangi malam Kamis sing kaya ngene iki. Iki nek rasional jelek. Jelek. Katanya goreng iki ae, ora akeh. Jelek. Tapi kalau basirah, 1 dapat dengan 1000. Wahid ke alfin, 1 sama dengan 1000. Jadi kalau ini mulang 1 santri itu hanya 1, 2. Tapi saya membayangkan 1 sama dengan 1000. Iya, 1 sama 1000. Apalagi gini Pak, ya kita ini manusia itu mulia, maka harus dimuliakan. Jangan melihat banyak sedikitnya lagi. Apalagi Habib Abdullah ini Pekalongan nonton dengan ini. Ini kita akan basirah wis mumet ya Bibi. Ya Allah. Lu jauh banget. Gitu. Itu kalau basirah. Basirah tidak ada hitungannya. Maka Habib Noh itu nyambut gawe dengan Allah pasti dibayar. Bayarnya berlipat. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengangkat basirah itu harus banyak wirid.
roti bulada, roti bulada harus dibaca mawon. Tidak usah ngerti arti ini. Lu ngapain ngerti arti ini? Kalau jenengan tahu arti ini, rasional yang jalan. Kalau nggak tahu arti ini, basirah yang jalan. Karena apa? Ketika kita membaca, kalau selawat hadirkan Nabi. Kan gitu. Kalau baca roti atas hadirkan guru roti bul atas. Ini kan rasional. Artinya apa? Ya itu sulit lah. Gampangan ingat. Jenengan kita baca roti, jangan ada di dalam hati kita itu dunia. Pun Allah tak. Maka tidak usah perlu arti ini. Wong biyen niku mandi dongane orang hati-hati. Bismillah. Walau kuat toh. Tapi anake 20 gelem ngragati. Mampu ngragati. Jenengan anake loro mumpet. Anake loro mumpet. Biyen 20, 15, 11. Ya minimal 10 lah. Karena basirah yang datang, yang berjalan itu akhirnya hidup ini tidak sulit. Tidak sulit. Semakin sulit, saya kayak ganjaran. Lho ini basirah ngaten iki to. Lah gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, maka mulai ada rotib. Rotib ini jalan hidup. Pokoknya orang harus punya wirid pun. Harus punya wirid. Pengalaman hidup punya wirid tuh. Orang dewirid hancur hidup. Nah tadi rasional toh, rasional. Kalau rasional itu kalah dengan realita. Padahal Allah itu ndadekno orang yang rasional. Gak ada rasional. Bagi Allah rasional aja, kita tidak rasional. Nah, maka kita ini hidup di alam tidak rasional. Maka pendekatannya harus tidak rasional. Pendekatannya hati. Dengan dunia onek, niku nek rasional mesti onek-onek iki. Luweh jero ya wae. Noloke apa ono dibales apa neh luweh rasional. Tapi kalau basirah ya sudah selesai. Diam, titik. Sono nek. Alhamdulillah. Onek-onek dosa nek. Iya lho. Dosa lain jenengan ora donek-onek ki. Tinggal iki dosa nganggo apa? Mulane sering donek-onek ki wong, soalnya ora tahu iso ngilangi dosa. Nah, maka Allah ngirim wong kon donek-onek ki jenengan. Itu berarti Allah akan membersihkan dosa. Iki nek basirah ngoten niku ngono. Oh ya, makanya nek jenengan donek-onek ki kok isih nesu berarti durung ikhlas. Lho ora ya salah meneh. Ya, dengan flafu pilek macam-macam. Gitu. Huma fi lailatin, huma fi yaumin wa lailatin kafaratu sanatin. Dengan pilek flu sedina sewengi itu ngentekno dosa setahun. Betul. Mulane rasa tuku kick inhaler ana coba tetek mawon. Oh, dosa niku nek entek berarti mari. Saiki pakai 14 hari. Lah. Pandemi sekian lama. Jangan ketakutan dengan pandemi. Dan sabar tetap ibadah. Berapa kafarah? Wong pilek sedina sewengi kafarah 1 tahun. Pripun? Jadi kesandung orang muring-muring. Solo ini. Sandung apa Pak? Bisa. Lagi, padahal itu Allah tahu dosamu kayak tak sandung ke, entek lho karepe. Lho itu jenenge basirah Pak. Jadi basirah itu yang dilihat Allahnya, bukan manusia. Lah ning nek kalau rasional siji bisa basirah itu hati terdalam nurani mata hati. Kalau itu rasional dengan kesandung
Niku sing dionek-onekke watune sing maringan. Watune dibuat. Ning nesu karo buang watu. Kok watu ora ngomong apa? Lho sing lirak maca jenengan nggih. Kudune sing jeprok ya. Nah, niki lho, Pak. Namanya basirah. Niku ringan. Maka hidup itu jadi ringan. Terus apa mulai, Pak? Tahu bapak apa itu? Kelompian gelasnya pecah. Rasanya wis terdiri selesai. Gelasnya regane piro? Dadak bocah done-onek. Putune done-onek. Wis lara ati, ora mari-mari. Gelas kok regane 50.000. Niku nek basirah sudah terdiri. Wis garisi. Itu namanya nurani. Mata nek iso urip ngeten iki, Pak. Guyu terus. Senyum terus. Makanya Allah itu di dunia ini, Pak. Kita ini suruh sedih apa suruh senang, Bro? Suruh senang apa sedih? Senang. Makanya ada Nabi Yahya merengut terus. Nabi Isa senang terus. Terus bahaya itu ya. Rumah ke orang. Kurang rumah ke. Ya Gus Bah. Mau kok merengut terus. Kayak kokean dosa. Loh. Nabi Yahya merengut terus. Kokean kurang bersyukur. Lah kok ya guyu terus. Ya kan bersyukur terus. Nah gitu. Mulai jenengan oke guyune apa oke merengut? Merengut. Tergantung duitnya. No. Tergantung blonjone. Makanya. Oke dewe. Jadi gini, Pak. Nek urusan duit itu jenengan dapat uang banyak itu mestinya jenengan Pak rodok mikir sithik. Engko jatahe ning ndi? Kan ngono kudu. Oh iki jatah STP, ya sudah STP. Kok WNP amen lima? Jatah iki STP. Terus nek dene ngarepe kampungnya niku bangun masjid. Jenengan entuk duit. Iki alamatnya kudune ning masjid. Kudune niki nek basira. Nek rasional kan wis ana nganggur masjid. Itu loh Pak, Ibu yang nama. Lah, rotek ini semuanya untuk menumbuhkan, menghidupkan basirah. Maka ini di catatan ini lah, sopo simodo rotek dengan istiqomah itu akan cahaya. Dia akan mampu menghadapi segala macam kehidupan. Jadi nenteng, udah gak apa-apa. Dengan mau pengajian dan terus orang susah apa? Dengan susah dia apa? Wes kebacut blonjo, makanannya macam-macam mubadir gak kayak ke pondok ono ayat 2000 kurang, nek goreng awah ya, gitu. Napa melek? Mubah lagi kecil, gampang sangoni lo kayak selesai. Iya loh. Apa yang di nyangoni sithik karo akeh? Akeh to. Loh, oke to, Pak. Jenengan niku nek wewe, apa yang di? Seneng di, nyenengke sing di. Sing dikek iki kek sithik apa akeh? Ya, akeh. Jenengan puas mesti memberi banyak dengan sedikit. Marem di. Ya marem ya akeh. Nggih to? Nggih. Loh iya toh. Loh nek basirah ngeten. Saya anyel nang duit kok iso sedekah iku paling keren. Loh ya kalane to. Jadi nek ditoke sedekah biasa. Nek nang duit kok iso sedekah luar biasa. Ngono lho Pak. Wong bagus kok bagus biasa. Ning bagus kok elek luar. Bagus elek. Kakek basirah iki. Kok ngoten mawon nggih. Kok ora rampung nak terus. Kenapa nopo kan? Wis suwe kok. Kula niku sing suwe. Oh. Bapak Ibu kula hormati. Yang itu namanya basirah, Pak. Nurani niku ya karepe gitu.
suara hati atau mata hati itu memang inginnya kalau memberi paling banyak. Kalau nyuguh ya keren. Gitu. Oke. Niku nek wong pelit iku ya jane atine iki lara. Lara. Susah wong duwe kok jalur ra entuk jane lara. Nek rasionale menang karo atine. Ya wis, mula dos terus. Wong ya teko. Sutre angin Jadi apa itu menghormati niku? Ya, mosok kalau Gusti Allah iman-iman gitu. Jadi nek jenengan ngaweh itu aja nonton wonge. Iki semua untuk sana. Mau karena Allah kok iman-iman pripun? Dicabut nyawane piye jenengan? Lah dimana kunjung khairah ummati supaya jadi umat yang bagus itu berarti mata hati harus hidupkan, maka hiduplah berdasarkan dengan mata hati. Ini kalau enggak mata hati apa ngikut ngopeni yatim gitu, ngapa ngopeni yatim kok kan kono wis dukani dhewe, ngapa kok gelem-gelem ngopeni yatim bantu wong randu duwe. Lah niku nek dipikir rasional ngopo? Gak ada manfaatnya katanya. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, maka akan terjadi beda. Nanti singkat kata, kalau nanti ada soleh, intelektual, soleh, basiro, nanti akan naik fadilah. Jangan punya fadilah. Fadilah ini kanugrahan. Kanugrahan itu apa? Sesuatu yang kita tidak tahu, tidak nyono-nyono itu akan terjadi. Baik jadi. Kalau sudah fadilah nanti namanya maunah. Pertolongan Allah yang berlipat ganda. Kalau sudah itu ya karomah. Wali. Wali itu siapa? Ya mbok. Pokoknya wali itu nek pengen jadi wali syaratnya siji. Nek sehat karo loro pilih loro. Melarat karo sugih pilih melarat. Niku wali. Omah apik karo randi omah pilih randi omah. Wali, Pak. Lihat ber. Ini wali daya. Mau ono wali. Ono wali jangan pengen dadi wali ngeten. Jadi Gus Bak. Ya kula niku penggemar Gus Bak. Saking senenge kula kali Gus Bak niku ngantek mimpi-mimpi ketemu Bahak kula niku. Nganti murid kula niku wis saiki kowe mondok ora ono. Niku akhire kuat 4 bulan. Sudah 4 bulan ra kuat ya wis. Terus Bahak niku ya bilang. Sirine wali dadi wali. Gusti. Panjenengan niku ya ngopo to dadak makan kula. Wong kula niki ya ora guna kalih jenengan. Ning jenengan kok dadak nguripi kula. Kok dadak nyai pangan nyai rezeki. Lah kepentingane jenengan apa? Tidak ada kepentingan. Ning ngopo jenengan kok nguripi kula nyai rezeki kula? Nah. Donga wonten iki. Wani ora semua. Sepele to, Pak? Sepele. Makanya urusan hidup mati niku jane gorengan pangan, Pak. Orang top niku. Ayo ramangan rong dina. Klenger. Pak Jokowi ramangan rong dina. Klenger. John Putin ora mangan rong dina, Pak. Makanya iya. Hidup ini karena makan. Lu orang hidup tergantung makan ke mati. Orang mangan rong dina ya mati kok. Ya, makanya itu ada gini. Ada raja. Raja. Kerajaan kamu ditukar dengan makan boleh enggak? Lu enggak boleh. Ya, gini loh. Kamu ini tidak akan sembuh kecuali makan. Tidak boleh makan kecuali kerajaanmu kamu jual untuk makan. Piye? Karena kau tidak akan jual kerajaan untuk makan, kamu mati. Akhirnya apa?
seluruh si kerajaan didol bergumangan. Ayo, jenengan tak ngono ta sini. Sawah didol bergumangan to. Apa-apa beban yo mangan to, Pak. Lho ora sadar lho. Hanya untuk makan. Makanya siapa yang makan dan minum dengan mengucapkan alhamdulillah, Allah ridho. Jadi ridhonya Allah itu di mana? Ketika kita makan, ketika kita minum mengucapkan alhamdulillah, itu ridho Allah. Gampang toh. Iso ora Bu mudah. Kurang kok ibu-ibu nyicip malah kurang lagi. Alhamdulillah piye? Kurang lagi golek pasti ya go mulih to. Pas. Kon go mulih sik gelem lho maksudku. Pas. Lah. Bapak Ibu, itu namanya basirah. Jadi kalau basirah niku Pak, matahari itu semuanya muaranya ke Allah. Sudah ke Allah sana. Nah, kalau sudah ke Allah itu ya Allah yang kelihatan, yang lainnya tidak kelihatan. Maka namanya bismillah. Bagi mudah borak. Bapak Ibu yang menurut jadi Allah kita semua bernawan Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.